Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Semoga selalu sehat. Semoga selalu dilimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barusan saya menemukan satu video menarik, yaitu dari Muklas Syarkum. Beliau adalah penulis produktif dan juga dikenal sebagai penulis ensiklopedia Gus Dur. Nah, dalam video tersebut beliau tidak segan-segan mengkritik, saya pikir cukup keras, tidak saja tesis, tapi juga gerakan yang dilakukan oleh Kiai Ahmaduddin dan kawan-kawan. Bahkan beliau menyinggung soal politik. Nah, seperti apa kritikan beliau? Kita saksikan sama-sama. Nah, soal bagaimana apakah ada dampak terhadap dari upaya delegitimasi oleh Pak Kiai Imad tadi soal Nasab Pahlawi, apakah ada dampak sosial politik, meskipun beliau tadi mengatakan ini murni ilmiah, murni didorong oleh kajian ilmiah, bukan urusan politik, tetapi tetap dibaca sebagai satu upaya-upaya yang bersinggungan dengan politik. Itu tidak bisa tidak. Persepsi masyarakat akan mengarah ke situ. Nah, untuk mengukur dampaknya itu tentu harus ada ukuran-ukuran, nanti Prof. Hikam yang lebih ngerti tentang itu ya, sebagai pakar politik. Hanya saja mungkin sekilas saja kita ambil testimoni ya. Belakangan ada ketika maraknya delegitimasi klan Habaib itu ada klan Pahlawi itu ada Habib Umar di Malaysia begitu antusias orang. Datang di Indonesia begitu juga antusias. Nah, kalau ini dijadikan potret, maka belum masif itu. Informasi yang disampaikan oleh Kiai Imad mungkin belum sampai ke banyak telinga, atau masuk tapi tidak bisa diterima serta-merta. Karena memang ada soal itu menjadi ikhtilaf, dan kita biasa saja soal ikhtilaf itu. Masing-masing punya referensi, masing-masing punya argumen, masing-masing punya dukungan data, dan itu biasa-biasa saja. Bagi Pak Kiai Imad itu sudah terputus, bagi yang lain tidak terputus, itu biasa saja. Kita susah mengkonfirmasi. Istilah Gus Dur itu sering cerita ya, banyak sejarah kita ini sejarah yang sifatnya spekulatif. Sejarah Wali Songo terutama, kata Gus Dur itu banyak sejarah-sejarah yang spekulatif. Jadi memang susah untuk mencari satu persepsi, karena sejarah itu cenderung berbagai persepsi, berbagai opini. Itu kelaziman di soal-soal sejarah, apalagi soal catatan-catatan nasab ini lebih rumit lagi ini ya. Nah, bagaimana dampak sosialnya? Ternyata mungkin belum masif ya. Nah, Pak Kiai Imad tadi lagi-lagi mengatakan ini murni ilmiah, tapi sayang Kiai Imad pidato di berbagai tempat cenderung kemudian membawa isu-isu yang sifatnya rasis ya, anti kepada mestinya ilmiah saja utarakan, tidak usah begitu-begitu, sehingga mungkin bisa diterima perlahan-lahan. Secara ilmiah harus disampaikan dengan narasi-narasi ilmiah, sehingga saya ada catatan dari Kiai Imam Jazuli, mungkin memperhatikan pidato-pidato Pak Kiai Imad yang kemudian itu membuat kesimpulan bahwa apa yang disampaikan Pak Kiai Imad tidak murni ilmiah, tapi sudah berbau politik. Itu persepsi orang ya. Ya biasa saja, itu lazim-lazim aja. Nah, yang kedua, mungkin soal tentang ini saya ketemu teman-teman yang biasa ngundang habaib, sekarang sudah tidak begitu ngundang katanya. Jadi mungkin itu yang ada kesannya. Jadi di acara-acara maulid, acara-acara yang selalu ceramahnya itu habaib, sekarang sudah berkurang. Justru diganti Pak Kiai Imad ya, kemana-mana ceramah. Ini barokah ini ya. Antara yang pro dan kontra, dua-duanya dapat barokah ini. Jadi dapat barokah Pahlawi lah ya, antara yang pro dan kontra. Yang ketiga, soal politik kekinian. Memang
apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Imad ini ditengarai upaya untuk mendelegitimasi sosok Pak Anies yang kebetulan dinarasikan sebagai keturunan Yaman ya, meskipun kakeknya sudah menjadi pahlawan dan ikut diakui oleh Gus Dur oleh bagian penting dalam proses kemerdekaan, mengisi kemerdekaan di Indonesia ini. Namun akibat dari Pak Kiai Imad itu digeret-geret ke situ. Nah, ini konsekuensi saja. Nah, dalam konteks kekinian ternyata para Baklawi ini tidak tunggal ya. Satu sisi ada yang di Anies, tapi justru yang pimpinannya ada di Prabowo sekarang ini, Prabowo Gibran. Jadi ini kemudian ada guyonan ya, gara-gara Habib Lutfi jadi menjadi tim suksesnya Prabowo Gibran, nasab Baklawi nggak jadi putus. Ada guyonan gitu. Jadi betapa masyarakat itu selalu menarik-narik ya ke arah politik ya. Padahal Pak Kiai Imad tadi sudah meyakinkan bahwa apa yang dilakukan semata-mata ilmiah. Tetapi karena bersinggungan dengan dunia politik dan para habaib ini proaktif dalam politik, maka ditarik-tarik itu menjadi keniscayaan.